Dasar wanita gersang. Percuma cantik kalau rahimmu kosong. Teriakan itu memecah keheningan malam, disusul suara koper yang dilempar kasar, hingga isinya berhamburan di lantai marmer yang dingin. Malam itu, Zalina diusir layaknya sampah yang tak berguna hanya karena ia belum memberikan keturunan. Ia pergi dengan membawa luka menganga dan harga diri yang hancur. Namun, tak ada yang menyangka, takdir memutar roda kehidupan dengan cara yang paling brutal. 5 tahun dari malam jahanam itu, mantan suami yang membuangnya justru akan jatuh bersimpuh. Meraung dalam penyesalan paling dalam saat melihat Zalina kembali dengan menggandeng 3 anak kembar yang memiliki wajah. Halo Sobat Dira Story, semoga kalian semua selalu sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah hari ini. Sebelum kita larut dalam kisah penuh emosi ini, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak cerita ini? Suara guntur menggelegar, seolah menyahuti amarah yang sedang meledak di dalam sebuah rumah mewah bergaya minimalis di kawasan Jakarta Selatan. Hujan turun dengan derasnya, memukul-mukul kaca jendela besar ruang tamu, menciptakan irama mencekam yang seirama dengan detak jantung Zalina. Wanita berhijab dusty pink itu berdiri mematung di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dinginnya AC sentral yang menyala, melainkan karena tatapan tajam 2 orang di hadapannya yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Masih punya muka kamu berdiri di situ, Zalina? Suara melengking itu datang dari Yulia, kakak iparnya. Wanita dengan riasan wajah yang masih tebal meski hari sudah larut malam itu menunjuk wajah Zalina dengan telunjuk yang berhias cincin emas besar. Lihat ini. Yulia membanting sebuah amplop coklat ke atas meja kaca. 3 tahun, Zalina. 3 tahun adikku, Damar, membiayai hidupmu. Memberimu makan enak, rumah bagus, baju-baju mahal. Dan apa balasanmu? Hah? Apa? Zalina menunduk. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Mbak Yulia, tolong jangan bicara seperti itu. Kita bisa bicarakan baik-baik. Baik-baik kepalamu, potong Damar. Pria yang selama ini Zalina cintai, pria yang dulu berjanji akan menjaganya dalam suka dan duka, kini menatapnya dengan pandangan jijik. Damar melonggarkan dasi kerjanya dengan kasar, wajahnya merah pada menahan emosi yang sudah diubun-ubun. Mbak Yulia benar, Zalina. Kesabaranku sudah habis. Ibuku terus bertanya kapan dia bisa gendong cucu. Teman-teman kantorku sudah punya 2 anak, 3 anak. Sedangkan aku, pulang ke rumah cuma disambut keheningan. Tapi Mas. Suara Zalina tercekat, serak karena tangis. Ia memberanikan diri menatap mata suaminya. Kita belum pernah periksa lengkap ke dokter spesialis, Mas. Bisa jadi ini hanya masalah waktu. Atau mungkin kita perlu program hamil yang lebih serius. Jangan langsung menuduh kalau aku yang... Tutup mulutmu, bentak Damar. Suaranya menggelegar lebih keras dari petir di luar sana. Ia melangkah maju, membuat Zalina mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak dinding. Maksud kamu apa? Kamu mau bilang kalau aku yang bermasalah? Hah? Yulia tertawa sinis. Suara tawanya terdengar menyakitkan di telinga. Dengar itu, Damar? Istri mandulmu ini sekarang berani menyalahkan kamu. Logika saja deh, Zalina. Keluarga kita, keluarga besar Damar, semuanya subur. Bibit Damar itu bibit unggul. Lihat sepupu-sepupunya, anaknya berderet. Kalau kalian gak punya anak, ya jelas masalahnya ada di kamu. Rahim kamu itu yang kering. Gersang. Kata-kata itu menghujam dada Zalina lebih tajam dari sembilu. Kering. Sebutan itu meruntuhkan pertahanannya sebagai seorang wanita. Mas Damar, aku istri kamu. Lirih Zalina, mencoba menyentuh lengan suaminya. Namun, Damar menepis tangan itu dengan kasar. Sangat kasar hingga tubuh Zalina terhuyung. Mulai malam ini, kamu bukan istriku lagi. Jantung Zalina seakan berhenti berdetak. Waktu seolah membeku. Mas. Damar menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan tatapan dingin yang mematikan. Saya, Damar Prasetya, menjatuhkan talak 1 kepadamu, Zalina. Kemasi barang-barangmu sekarang. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini. Mas, ini tengah malam hujan deras. Zalina memohon, bukan demi pernikahannya yang sudah di ujung tanduk,
tapi demi rasa kemanusiaan. Setidaknya biarkan aku di sini sampai besok pagi. Aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Mas? Bodoh amat, seru Yulia penuh kemenangan. Ia bergegas masuk ke kamar utama, dan terdengar suara gaduh dari sana. Tak lama kemudian, Yulia keluar menyeret koper besar milik Zalina dan melempar beberapa baju Zalina yang belum sempat masuk koper ke lantai ruang tamu. Keluar! Yulia menendang koper itu hingga meluncur menabrak kaki Zalina. Bawa nasib sialmu pergi dari keluarga kami. Damar berhak mendapatkan wanita sempurna, bukan wanita cacat fungsi sepertimu. Damar hanya diam. Ia memalingkan wajah, enggan melihat air mata istrinya. Ah, mantan istrinya. Keheningan Damar adalah pisau yang paling menyakitkan bagi Zalina. Pria itu benar-benar tidak peduli lagi. Egonya sebagai lelaki yang merasa sempurna telah menutup mata hatinya. Dengan tangan gemetar, Zalina berjongkok. Ia memungut pakaian-pakaiannya yang berserakan di lantai, memasukkannya asal-asalan ke dalam koper yang sudah setengah terbuka. Rasanya hina sekali. Ia diperlakukan lebih rendah daripada seekor kucing jalanan. Zalina menutup koper itu, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang telah remuk redam. Ia berdiri, menatap Damar dan Yulia bergantian. Tidak ada lagi permohonan di matanya. Yang ada hanya luka yang mulai mengeras. Kalian mungkin bisa membuangku malam ini. Suara Zalina terdengar pelan namun tegas, bergetar menahan isak. Tapi ingat kata-kataku, Mas Damar. Suatu hari nanti, kamu akan mencari wanita gersang ini. Dan saat hari itu tiba, penyesalanmu tidak akan ada gunanya. Nggak usah drama. Pergi sana. Yulia mendorong bahu Zalina hingga wanita itu terdorong ke arah pintu depan. Zalina menyeret kopernya keluar. Begitu pintu jati tebal itu terbuka, angin malam bercampur air hujan langsung menampar wajahnya. Dingin. Sangat dingin. Zalina melangkah gontai menembus halaman luas rumah itu. Setiap langkahnya terasa berat, diiringi suara pintu rumah yang dibanting keras di belakangnya, disusul suara kunci yang diputar. Habis sudah. Zalina kini berdiri di pinggir jalan aspal komplek perumahan elit yang sepi. Tubuhnya basah kuyup dalam hitungan detik. Gamis mahalnya kini berat oleh air, menempel di kulit, membuatnya menggigil hebat. Air matanya menyatu dengan air hujan. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada taksi yang lewat di jam sebegini, di cuaca seburuk ini. Ia menyeret kopernya menyusuri trotoar, berharap menemukan halte atau setidaknya pos satpam untuk berteduh. Pandangannya mulai kabur. Rasa dingin mulai menusuk hingga ke tulang sumsum, membuatnya pusing. Dunia serasa berputar. Ya Allah, jika ini ujian MU, kuatkan aku. Bisiknya lirih di antara deru hujan. Tiba-tiba, dari arah tikungan, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang menembus kegelapan, menyilaukan mata Zalina yang sembab. Zalina mengangkat tangannya untuk menghalau silau. Sebuah mobil sedan hitam mewah melambat, bannya mendesis membelah genangan air, lalu berhenti tepat di samping Zalina yang berdiri mematung kedinginan. Mesin mobil itu terdengar halus, hampir tak bersuara. Jantung Zalina berdegup kencang. Siapa ini? Apakah orang jahat? Atau Damar yang berubah pikiran? Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan secara otomatis. Zalina memicingkan mata, berusaha melihat sosok di dalamnya. Seorang pria dengan kacamata berbingkai tipis dan wajah yang tampak familiar menatapnya dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Zalina? Suara pria itu terdengar berat namun lembut, menembus suara hujan. Zalina ternganga, bibirnya yang pucat dan gemetar berusaha menyebut sebuah nama yang sudah lama tak ia ucapkan. Ah, Adrian? Pintu mobil terbuka lebar. Pria itu keluar membawa payung hitam besar, melangkah tergesa menghampiri Zalina, mengabaikan sepatu mahalnya yang langsung basah terendam air. Namun, sebelum Adrian sempat sampai di hadapannya, pandangan Zalina menjadi gelap gulita. Tubuhnya ambruk terkulai ke aspal yang basah. Aroma mas kayu cendana yang maskulin bercampur dengan hangatnya penghangat ruangan mobil perlahan menyadarkan Zalina. Matanya terasa berat, lengket, dan perih. Namun rasa dingin yang tadi menusuk tulang kini berganti dengan kenyamanan yang asing. Kelopak matanya mengerja pelan. Hal pertama yang ia lihat bukanlah aspal basah atau langit gelap yang marah,
melainkan dashboard mobil mewah berbalut kulit hitam dan lampu jalanan yang melesat cepat di luar jendela kaca yang berembun. "Sudah sadar?" Suara bariton itu terdengar sangat dekat. Zalina menoleh lemah ke samping kanan. Adrian, mantan atasannya dulu, sedang menyetir dengan satu tangan memegang kemudi erat, sementara wajahnya memancarkan kekhawatiran yang tak dibuat-buat. Pria itu menatap jalanan dengan rahang mengeras, seolah sedang memacu kendaraan menuju garis finish kehidupan. "Pak Adrian, saya di mana?" Suara Zalina serak, tenggorokannya sakit seperti habis menelan pasir. "Tenanglah, Zalina. Kita menuju apartemen saya. Itu tempat terdekat dan teraman sekarang." "Kamu demam tinggi," jawab Adrian tanpa menoleh, namun nada bicaranya melembut drastis. "Jangan banyak bicara dulu. Simpan tenagamu." Mobil itu meluncur membelah kemacetan Jakarta yang mulai terurai dini hari, masuk ke pelataran lobi sebuah apartemen high-end di kawasan Kuningan. Adrian tidak membiarkan Zalina berjalan. Dengan sigap, pria itu membopong tubuh Zalina yang menggigil melewati lobi marmer, mengabaikan tatapan beberapa sekuriti yang memberi hormat. Bagi Adrian malam itu, wanita dalam dekapannya lebih penting dari reputasinya sendiri. Sesampainya di unit penthouse lantai 40, Adrian mendudukkan Zalina di sofa beludru yang empuk. Ia bergerak cepat, mengambil handuk tebal, menyeduh teh jahe hangat, dan memberikan selimut wol. Zalina hanya diam, menatap uap panas yang mengepul dari cangkir di tangannya. Ruangan itu sangat luas, didominasi warna abu-abu dan coklat, memberikan kesan maskulin namun hangat. Sangat berbeda dengan rumah damar yang penuh perabot emas norak pilihan Yulia. "Minumlah." Adrian duduk di single chair di hadapan Zalina, menjaga jarak sopan namun tatapannya lekat mengunci. "Sekarang, kalau kamu sudah siap, ceritakan. Kenapa istri seorang damar prasetya bisa menyeret koper sendirian di tengah badai jam 2 pagi?" Pertanyaan itu meruntuhkan bendungan air mata yang sejak tadi Zalina tahan. Gelas di tangannya bergetar hebat hingga air teh tumpah sedikit ke selimut. Saya dibuang, Pak." Isak Zalina pecah. Bahunya terguncang hebat. "Mas Damar menceraikan saya malam ini juga. Dia dan Mbak Yulia mengusir saya karena..." Zalina tercekat, malu mengucapkan kata itu. "Karena mereka bilang saya wanita gersang. Saya mandul, Pak. Saya tidak bisa memberi mereka keturunan." Hening. Hanya suara isak tangis Zalina yang memenuhi ruangan luas itu. Adrian tidak langsung merespons. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ada kilat kemarahan di matanya, tapi bukan tertuju pada Zalina. "Bodoh," gumam Adrian pelan, nyaris tak terdengar. Damar melepaskan berlian hanya karena dia tidak becus mengasahnya. Adrian condong ke depan, menatap Zalina dengan intensitas yang membuat tangis wanita itu perlahan mereda. "Zalina, dengar saya. Vonis manusia itu bukan vonis Tuhan. Saya mengenalmu selama kamu bekerja di kantor saya dulu. Kamu wanita yang tangguh, cerdas, dan penuh kasih sayang. Rahimmu, tubuhmu, itu urusanmu dengan Sang Pencipta. Tidak ada laki-laki yang berhak merendahkanmu hanya karena belum ada anak yang hadir. Tapi saya gagal, Pak." Bantah Zalina lirih, menunduk menatap pantulan wajahnya yang menyedihkan di permukaan teh. "Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang diselamatkan dari orang-orang yang tidak tahu cara menghargaimu," tegas Adrian. Suaranya terdengar seperti janji. "Tinggallah di sini. Ada kamar tamu di lantai atas. Istirahatlah sampai kamu pulih, fisik dan mental. Jangan pikirkan biaya. Jangan pikirkan apa-apa. Anggap saja ini investasi saya untuk melihat karyawan terbaik saya bangkit lagi." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Zalina tidur tanpa rasa takut dimarahi atau disindir. Meski hatinya masih perih, kehadiran Adrian memberikan semacam perisai tak kasat mata yang membuatnya merasa aman. Waktu berlalu lebih cepat dari yang Zalina bayangkan. 3 bulan kemudian, Zalina sudah kembali bekerja. Bukan di perusahaan lama, melainkan sebagai asisten pribadi Adrian yang mengelola beberapa bisnis properti. Penampilannya mulai berubah. Wajahnya yang dulu sering murung dan pucat karena tekanan batin, kini mulai memancarkan rona segar. Ia lebih sering tersenyum, menyibukkan diri dengan tumpukan dokumen dan meeting untuk melupakan bayang-bayang damar. Siang itu, matahari Jakarta bersinar terik. Zalina sedang berdiri di tengah ruang rapat,
mempresentasikan laporan bulanan di depan Adrian dan beberapa manajer divisi. Dan untuk proyek di Bali, kita mengalami kenaikan profit sebesar 20%. Zalina menunjuk grafik di layar proyektor. Namun tiba-tiba, kalimatnya terhenti. Lantai yang dipijaknya terasa bergelombang. Ruang rapat yang sejuk mendadak terasa pengap dan berputar. Titik-titik hitam menari-nari di pandangannya. "Zalina?" Suara Adrian terdengar jauh, seperti bergema dari dalam gua. Zalina mencoba memegang ujung meja marmer untuk menahan tubuhnya, tapi kekuatannya hilang seketika. Rasa mual yang hebat menusuk ulu hatinya. "Pas saya." "Bro." Tubuh Zalina ambruk ke lantai karpet tebal sebelum Adrian sempat menangkapnya. Kepanikan langsung melanda ruangan itu. Adrian berteriak memanggil sopir, melupakan wibawanya sebagai CEO, membopong Zalina keluar ruangan rapat dengan wajah pucat pasi. Ketakutan terbesarnya bukan kehilangan proyek miliaran rupiah, tapi melihat wanita yang diam-diam mulai mengisi hatinya itu tak sadarkan diri. Aroma obat-obatan dan antiseptik yang menyengat menyambut indera penciuman Zalina saat ia membuka mata. Langit-langit putih bersih dengan lampu neon panjang menjadi pemandangan pertamanya. Ia berada di instalasi gawat darurat. Tirai hijau memisahkan ranjangnya dengan pasien lain. Di samping ranjangnya, Adrian duduk dengan kemeja yang lengan bajunya digulung berantakan. Pria itu tampak sedang memijat pelipisnya. Wajahnya kusut penuh kekhawatiran. Begitu melihat Zalina bergerak, Adrian langsung bangkit. "Alhamdulillah," desa Adrian lega, menggenggam tangan Zalina refleks, lalu melepaskannya perlahan karena sadar itu mungkin kurang pantas. "Kamu membuat saya jantungan, Zalina." Tiba-tiba pingsan saat presentasi. "Maafkan saya, Pak Adrian merepotkan lagi." Zalina mencoba bangun, tapi kepalanya masih terasa sangat pening. "Saya mungkin cuma kelelahan atau telat makan." Belum sempat Adrian menjawab, tirai hijau tersibak. Seorang dokter parubaya dengan stetoskop menggantung di leher masuk membawa papan catatan medis. Wajah dokter itu tampak serius namun dihiasi senyum tipis yang sulit diartikan. "Selamat sore. Ibu Zalina sudah sadar ya?" Sapa dokter itu ramah. Ia kemudian beralih menatap Adrian. "Bapak suaminya, kan? Tadi di meja administrasi bapak yang tanda tangan sebagai penanggung jawab." Adrian terdiam sejenak. Situasi darurat tadi memaksanya mengaku sebagai suami agar tindakan medis bisa segera dilakukan tanpa birokrasi berbelit. Iya dok. Saya, suaminya. Bagaimana kondisi istri saya?" Adrian menelan ludah. Terasa canggung namun ada desiran aneh di dadanya saat mengucapkan kata itu. Dokter itu mengangguk-angguk sambil membetulkan letak kacamata bacanya. Secara umum fisiknya baik, hanya sedikit dehidrasi dan tekanan darah rendah. "Tapi wajar kok, Pak, Bu." "Wajar?" tanya Zalina bingung. "Saya sakit apa, Dok?" Dokter itu tersenyum lebar sekarang. Menatap Zalina dan Adrian bergantian dengan tatapan penuh ucapan selamat. "Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Pingsan dan mual itu gejala awal yang sangat normal." "Selamat ya, Pak, Bu. Berdasarkan hasil tes urin dan darah barusan, Ibu Zalina positif hamil 5 minggu. Dunia Zalina berhenti berputar detik itu juga. Matanya membelalak lebar, menatap dokter itu dengan horor, lalu beralih menatap Adrian yang sama terkejutnya hingga mulutnya sedikit terbuka. "Hamil? Bagaimana mungkin? Dia sudah diceraikan 3 bulan lalu. Dan selama 3 bulan terakhir ia tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun, termasuk Adrian. Jadi, anak siapa yang ada di dalam rahimnya ini? Mustahil. Dok, itu mustahil." Zalina menyentakkan tangannya dari selimut, wajahnya yang tadi pucat kini merah padam karena panik bercampur bingung. Matanya menatap dokter IGD itu dengan nanar. "Dokter pasti salah periksa. Saya sudah berpisah dengan suami saya 3 bulan lalu. Dan demi Tuhan, selama 3 bulan ini saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Bagaimana mungkin saya bisa hamil 5 minggu?" Suara Zalina bergetar hebat, terdengar putus asa. Harga dirinya terasa dicabik-cabik. Tuduhan mandul dari Damar saja sudah cukup menyakitkan. Dan sekarang tuduhan hamil tanpa suami? Dokter itu mengerutkan kening, tampak tersinggung profesionalitasnya diragukan. Namun Adrian segera menengahi. Pria itu berdiri tegak. Auranya berubah dingin dan mengintimidasi. "Dok, lakukan tes ulang."
Atau lebih baik, buatkan rujukan ke dokter spesialis kandungan terbaik di rumah sakit ini sekarang juga. Perintah Adrian. Nadanya tidak tinggi, tapi mengandung otoritas yang membuat dokter jaga itu langsung mengangguk patuh. Saya tidak mau ada kesalahan diagnosa sekecil apapun terhadap calon istri saya. Zalina menoleh cepat ke arah Adrian, terkejut dengan sebutan itu, namun tatapan Adrian lurus ke depan, fokus menyelamatkan martabat Zalina. 1 jam kemudian, suasana berubah total. Tidak ada lagi tirai hijau bau antiseptik. Kini mereka berada di ruang konsultasi eksklusif milik Dr. Franz, SPOG, spesialis fertilitas paling senior di Jakarta. Ruangan itu wangi aromaterapi lavender, dengan pencahayaan hangat yang menenangkan. Zalina berbaring di ranjang periksa, perutnya diolesi gel dingin. Dr. Franz menggerakkan transducer USG dengan teliti sambil menatap layar monitor monokrom. Suara dengung mesin USG mengisi keheningan yang mencekam. Adrian berdiri di samping ranjang. Kali ini ia memberanikan diri menggenggam jemari Zalina yang sedingin es. Dr. Franz bergumam panjang, membuat jantung Zalina serasa mau copot. Bagaimana, Dok? Apa ada janinnya? Tanya Zalina takut-takut. Dr. Franz memutar kursi, melepas kacamata, lalu tersenyum bijak. Ibu Zalina, Bapak Adrian, kabar baiknya. Tidak ada kehamilan di luar nikah seperti yang ditakutkan. Diagnosa IGD tadi false positif. Itu hal yang lumrah terjadi karena ketidakseimbangan hormon akibat stres ekstrim, atau adanya kista fungsional yang sifatnya sementara. Hasil tes urin strip di IGD sering bias karena protein tertentu. Zalina menghembuskan napas panjang, beban ribuan ton serasa diangkat dari pundaknya. Alhamdulillah. Tapi, potong Dr. Franz, nadanya berubah serius namun antusias. Ia menunjuk layar monitor yang menampilkan citra rahim Zalina. Justru saya menemukan fakta yang lebih menarik. Bu Zalina, siapa yang pernah bilang kalau ibu tidak bisa punya anak? Zalina terdiam, bayangan wajah sinis Yulia dan Damar melintas. Mantan suami dan ipar saya, Dok. Mereka bilang saya gersang. Dr. Franz tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Mereka buta atau memang tidak paham medis. Lihat ini, telunjuk dokter menelusuri garis di layar. Bentuk rahim ibu sempurna. Posisi antefleksi yang sangat ideal. Ovarium kiri dan kanan bersih. Cadangan sel telur ibu sangat melimpah dan berkualitas prima untuk usia ibu. Istilah medisnya, ibu ini super fertility. Sangat lahan yang sangat siap ditanami. Air mata Zalina menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Ia menangis karena lega. Selama 3 tahun ia hidup dalam stigma, merasa dirinya wanita cacat, merasa bersalah setiap kali Damar pulang kerja dengan wajah masam. Ternyata, ia tidak rusak. Ia utuh. Jadi, masalahnya bukan di saya, Dok? 100% bukan, tegas Dr. Franz. Jika selama 3 tahun ibu tidak hamil, saran saya, pasangan ibulah yang harusnya diperiksa, bukan disalahkan. Adrian meremas tangan Zalina lembut, menyalurkan kekuatan. Dengar itu, Zalina, kamu sempurna. Keluar dari ruangan dokter, langkah Zalina terasa ringan, seolah ia sedang berjalan di atas awan. Di koridor rumah sakit yang mulai sepi, Adrian tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia memutar tubuh menghadap Zalina. Zalina, panggil Adrian. Ya, Pak. Berhenti memanggil saya Pak, dan berhenti merasa rendah diri. Adrian menatap manik mata Zalina dalam-dalam. Saya sudah mendengar semuanya. Saya sudah melihat betapa hancurnya kamu saat dituduh, dan betapa leganya kamu saat tahu kebenarannya. Saya tidak butuh hasil lab untuk tahu kamu wanita baik-baik, tapi hasil tadi memantapkan niat saya. Adrian merogoh saku jasnya, tapi tidak mengeluarkan cincin, melainkan sebuah kunci kartu akses apartemen, akses duplikat yang selama ini ia pegang. Ia meletakkannya di telapak tangan Zalina. Saya ingin kamu menjadi pemilik sah rumah itu, dan menjadi pemilik sah hati saya. Menikahlah dengan saya, Zalina. Bukan karena kasihan, tapi karena saya butuh pendamping sepertimu. Dan soal anak, jika dokter bilang kamu lahan yang subur, izinkan saya menjadi petani yang akan merawat lahan itu dengan penuh cinta. Zalina terisak, kali ini sambil tersenyum. Ia mengangguk pelan. Iya, Mas Adrian. Aku mau. Sementara itu,
Di sebuah ballroom hotel bintang 5, pesta pernikahan sedang berlangsung meriah. Damar berdiri gagah di pelaminan, bersanding dengan istri barunya, Tiara, seorang model majalah lokal pilihan Yulia. "Lihat tuh, Damar," bisik Yulia sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas bulu. Tiara pinggulnya besar, badannya berisi. Kelihatan banget kalau dia subur. Nggak kayak si Zalina, kurus kering kayak ranting pohon mati. Damar tertawa bangga, merangkul pinggang Tiara posesif. "Tenang aja, Mbak. Malam ini langsung tancap gas. Bulan depan pasti langsung positif. Aku akan buktikan ke semua orang kalau selama ini Zalina yang bermasalah, bukan aku." Tiara tersenyum manja. "Pasti dong, Mas. Aku kan wanita sehat. Gak sabar kasih kamu anak laki-laki." Gelas-gelas wine berdenting, tawa renyah membahana. Damar merasa di puncak dunia, merasa telah membuang kesialan dan menjemput keberuntungan. Ia tidak tahu bahwa di belahan kota lain, mantan istrinya baru saja mengetahui fakta yang akan memutarbalikkan nasib mereka. Waktu bergulir tanpa ampun. Layaknya montase film, musim berganti cepat. Zalina dan Adrian menikah dalam sebuah akad sederhana namun sangat sakral dan penuh haru. Tidak ada pesta pora, hanya syukuran tulus dengan anak-anak panti asuhan. Kehidupan mereka dipenuhi ketenangan dan tawa. 1 tahun berlalu. Damar duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang terasa semakin dingin. Di meja, tergeletak setumpuk test pack dengan hasil negatif. "Mas, kamu tuh niat gak sih bikin anak?" Suara Tiara melengking dari lantai atas, memecah lamunan Damar. "Teman-temanku yang nikah belakangan udah pada hamil semua. Kamu tuh lemes banget sih jadi laki." Damar meremas rambutnya frustasi. Wajahnya mulai menua karena stres. Ia membanting remote TV ke sofa. "Kurang ajar. Kenapa susah sekali?" Sementara itu, di sebuah beranda rumah asri yang dipenuhi tanaman hijau, Zalina sedang duduk bersandar di dada Adrian sambil mengelus perutnya yang membuncit sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran kehamilan normal. "Mas!" lirih Zalina, wajahnya berbinar meski nafasnya agak sesak. "Kenapa, sayang? Ada yang nendang lagi?" tanya Adrian sigap. Zalina terkekeh, meraih tangan Adrian dan meletakkannya di atas perutnya. "Bukan cuma satu yang nendang, Mas. Tapi rasanya mereka sedang main bola di dalam sana. Tiga-tiganya bangun." Kehamilan itu bagaikan medan perang sekaligus taman bunga bagi Zalina. Memasuki bulan ke-7, perutnya membuncit sedemikian rupa hingga kulitnya terasa meregang maksimal, meninggalkan jejak stretch mark kemerahan yang oleh Adrian disebut sebagai lukisan kehidupan. 3 nyawa yang tumbuh serentak di dalam sana bukan perkara mudah. Tulang punggung Zalina serasa mau patah menahan beban. Kakinya bengkak seperti balok beton, dan tidurnya tak pernah nyenyak karena sesak napas yang terus menghantui. "Aduh!" rintih Zalina pelan saat mencoba mengubah posisi tidurnya di tengah malam. Dalam hitungan detik, lampu tidur di samping ranjang menyala. Adrian, yang tidurnya menjadi sangat ringan sejak tahu istrinya mengandung kembar 3, langsung terbangun dengan mata waspada. "Kenapa, sayang? Sakit lagi? Mau dipijat? Atau mau minum?" tanya Adrian beruntun, tangannya sigap meraih bantal tambahan untuk mengganjal punggung Zalina. Zalina tersenyum lemah, menyeka keringat dingin di dahinya. "Mereka aktif sekali malam ini, Mas. Rasanya seperti sedang ada kompetisi kickboxing di dalam perutku." Adrian menghela napas lega, lalu mendekatkan wajahnya ke perut raksasa itu. Ia berbisik, seolah sedang melakukan negosiasi bisnis tingkat tinggi. "Hei, jagoan 1, jagoan 2, dan Tuan Putri tolong ya, jangan siksa bunda. Kalau mau main bola, nanti saja kalau sudah lahir sama ayah di halaman belakang. Sekarang tidur dulu." Ajaib. Gerakan liar di dalam sana perlahan mereda. Zalina terkekeh, mengusap rambut tebal suaminya. Perlakuan Adrian benar-benar memanjakannya. Pria itu tidak hanya menyewa 2 asisten rumah tangga, tapi juga seorang perawat profesional yang standby 24 jam untuk memantau tekanan darah dan nutrisi Zalina. Adrian memperlakukan Zalina bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai satu-satunya pusat tata surya kehidupannya. Kontras dengan kehangatan di rumah Adrian, kediaman Damar terasa seperti neraka yang dipoles emas. Prang! Sebuah gelas kristal pecah berkeping-keping menghantam dinding ruang keluarga.
Tiara berdiri dengan napas memburu, wajah cantiknya terdistorsi oleh amarah. Di hadapannya, Damar duduk di sofa dengan kepala tertunduk. Di meja depannya teronggok segelas cairan jamu berwarna hitam pekat yang baunya menyengat hidung. "Minum, Mas. Minum sampai habis," teriak Tiara melengking. "Itu jamu kelima yang dibawakan Mbak Yulia minggu ini. Katanya itu resep rahasia dari dukun beranak di Banten. Kalau kamu nggak mau ke dokter, setidaknya minum itu." "Aku nggak mau, Tiara. Rasanya kayak air comberan." Damar menolak, mendorong gelas itu menjauh. "Dan berhenti memaksaku. Aku sehat. Aku laki-laki normal." "Normal apanya?" Tiara melempar bantal sofa ke wajah Damar. "Sudah setahun lebih kita nikah, Mas. Tiap bulan aku telat haid sehari aja. Kamu udah heboh beli tes pak, tapi hasilnya selalu garis satu. Kamu sadar nggak sih kalau teman-teman arisanku mulai nyindir? Mereka bilang aku yang mandul. Padahal jelas-jelas, barang, kamu yang lemas." Damar bangkit berdiri, harga dirinya sebagai lelaki tercabik-cabik. "Jaga mulutmu. Dulu sama Zalina." "Zalina lagi. Zalina lagi," potong Tiara histeris. "Kalau Zalina emang mandul, kenapa kamu nggak bisa bikin aku hamil? Aku sehat, Mas. Aku rutin PAP smear, aku minum vitamin. Masalahnya ada di kamu yang keras kepala nggak mau periksa sperma. Dasar egois." Tiara berlari menaiki tangga sambil menangis meraung-raung, membanting pintu kamar sekuat tenaga hingga figura foto pernikahan mereka di dinding miring. Damar terhenyak kembali ke sofa. Ruangan itu mendadak hening, menyisakan bau anyir jamu dan sisa pertengkaran. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut sakit. Dulu, seberat apapun masalah kantor, saat pulang ke rumah, Zalina akan menyambutnya dengan senyum teduh, membawakan teh hangat, dan memijat bahunya tanpa banyak bicara. Zalina tidak pernah memaki, tidak pernah melempar barang. Bahkan saat Damar memakinya dengan sebutan wanita gersang, Zalina hanya menangis dalam diam. Sekarang, Damar sadar. Ia merindukan keheningan itu. Ia merindukan ketulusan yang pernah ia buang demi obsesi memiliki keturunan yang tak kunjung datang. "Sialan," umpat Damar, meneguk jamu pahit itu sekaligus dengan mata terpejam, berharap rasa pahit itu bisa membunuh keraguan yang mulai tumbuh di hatinya. Bahwa mungkin, hanya mungkin, Tiara benar. Waktu tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Ia bergulir cepat, mengubah nasib dan wajah kehidupan. Lembar demi lembar kalender dirobek. Musim hujan berganti kemarau, lalu hujan lagi. Tangis bayi yang memecah malam di rumah sakit elit, azan yang dikumandangkan Adrian dengan suara bergetar di telinga 3 bayi mungil, hingga langkah kaki kecil yang mulai belajar berlari di atas rumput hijau. 5 tahun berlalu dalam sekejap mata. Minggu pagi yang cerah. Rumah Adrian tampak riuh rendah. 3 balita berusia 4 tahun sedang berlarian di ruang tengah yang luas. "Ayan, jangan tarik kerudung bunda," seru Zalina sambil tertawa, mencoba melepaskan ujung pashminanya dari tarikan tangan mungil anak laki-laki pertamanya, Ryan. "Bunda cantik. Bunda kayak bidadari," celoteh Ryan cadel, sementara kembarannya, Raihan, sibuk menaiki punggung Adrian yang sedang merangkak di lantai berpura-pura menjadi kuda. "Kuda ayah kuat." "Hiya ah," teriak Raihan girang. Sementara si bungsu perempuan, Rania, duduk manis di sofa layaknya putri keraton, memeluk boneka beruang sambil menunjuk-nunjuk sepatu Zalina. "Bunda, Nia mau pakai sepatu pinches." Adrian bangkit. Napasnya ngos-ngosan tapi wajahnya berseri-seri bahagia. Ia mengangkat Raihan tinggi-tinggi ke udara, membuat bocah itu terkekeh geli. "Oke pasukan. Hari ini ayah libur kerja. Kita mau jalan-jalan kemana?" "Mall. Mall. Mau beli es krim," seru si kembar laki-laki kompak. "Grand Indonesia." "Ya, Mas," usul Zalina sambil merapikan bajunya. "Anak-anak butuh baju baru untuk acara sekolah minggu depan. Sekalian aku mau lihat koleksi terbaru di butik langganan." "Siap, ratuku. Apapun untuk kalian." Adrian mencium kening Zalina sekilas, lalu bertepuk tangan. "Ayo, semua mandi. Siapa yang paling wangi boleh duduk di depan sama ayah." Di belahan Jakarta yang lain, suasana minggu pagi justru terasa suram. Damar duduk di meja makan, menyeruput kopi hitamnya tanpa selera.
Rambutnya mulai menipis di bagian depan, dan perutnya yang dulu rata kini mulai membuncit. Bukan karena bahagia, tapi karena gaya hidup tidak sehat dan stres berkepanjangan. Yulia, yang sedang menginap di rumah mereka, sibuk memoles kutek merah menyala di kukunya. Sementara Tiara turun dari lantai atas dengan wajah ditekuk, mengenakan gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. "Lama banget sih siap-siapnya," omel Tiara. "Aku tuh penat di rumah terus. Kita harus refreshing. Teman-temanku lagi pada kumpul di Grand Indonesia. Aku nggak mau kelihatan menyedihkan sendirian di rumah." Iya, sabar," sahut Damar malas. "Mbak Yulia ikut." "Ikutlah," sergah Yulia. "Daripada di rumah sendirian. Lagian aku mau cari tas baru. Kartu kredit kamu sudah dibayar tagihannya, kan, Damar? Awas kalau decline lagi kayak bulan lalu, malu-maluin Mbak di depan kasir." Damar hanya mengangguk pasrah. Gajinya sebagai manajer media sebenarnya besar. Tapi gaya hidup Tiara dan Yulia yang boros membuatnya selalu merasa kekurangan. Rumah tangga ini terasa hampa. 5 tahun menikah dengan Tiara, tetap tidak ada suara tangis bayi. Hanya ada suara gesekan kartu kredit dan keluhan yang tak berujung. "Ayo berangkat," ajak Damar, mengambil kunci mobilnya. Dalam hati ia berharap keramaian mal bisa sedikit mengalihkan rasa sepi yang menggerogoti jiwanya setiap kali melihat taman bermain anak-anak di pinggir jalan. Dua keluarga, dengan nasib yang bertolak belakang bagai bumi dan langit, kini bergerak menuju satu titik temu yang sama. Tanpa mereka sadari, takdir sedang menyusun skenario pertemuan yang akan membuka kotak Pandora masa lalu. Mobil Adrian yang membawa tawa bahagia, dan mobil Damar yang membawa gengsi semu, meluncur membelah jalanan Jakarta, menuju Grand Indonesia. Bunyi bip panjang dari mesin EDC di meja kasir butik branded itu terdengar seperti vonis hukuman mati bagi Damar. "Maaf, Pak. Transaksinya declinet lagi. Keterangannya insufficient funds atau limit sudah habis," ucap kasir wanita dengan senyum sopan yang dipaksakan, menyerahkan kartu kredit platinum milik Damar kembali. Antrean di belakang mereka mulai berbisik-bisik. Wajah Damar panas, merah padam hingga ke telinga. Ia merasa telanjang di tengah keramaian Mall Grand Indonesia yang dingin. "Gimana sih kamu, Mas?" sembur Yulia tanpa mempedulikan sopan santun. Suaranya yang cempreng memantul di dinding kaca butik, membuat beberapa pengunjung menoleh jijik. Yulia merebut tas tangan kulit ular seharga 20 juta yang sudah ia peluk erat sejak tadi. "Masa limit habis? Katanya baru gajian? Kamu pakai buat apa uangnya? Main perempuan, ya?" "Mbak, tolong jangan teriak-teriak," desis Damar, giginya gemerutuk menahan malu. Ia menarik lengan Yulia, tapi ditepis kasar. "Kartuku limitnya memang sudah tipis gara-gara Tiara kemarin ambil paket perawatan kulit di klinik kecantikan." Tiara yang sedang asyik bercermin mematut kacamata hitam di sudut toko langsung menoleh. Matanya melotot. "Kok aku yang disalahin? Itu kan kewajiban suami bikin istri cantik. Kamu aja yang gajinya nggak naik-naik. Udah ah. Malu dilihat orang. Kalau nggak mampu bayar, bilang dari tadi, Mas. Nggak usah sok-sokan ajak masuk butik mahal." Tiara melempar kacamata itu sembarangan ke rapajangan, lalu melenggang keluar toko dengan hentakan kaki keras. Yulia mendengus kasar, meletakkan tas impiannya dengan bantingan kecil di meja kasir, lalu menyusul Tiara sambil menggerutu soal adik ipar yang tidak berguna. Damar berdiri mematung sejenak di depan kasir. Ia mengangguk kaku pada pelayan toko sebagai permintaan maaf, lalu berbalik badan. Rasanya ia ingin bumi menelannya saat itu juga. Hatinya perih, bukan hanya karena masalah uang, tapi karena tidak ada setitik pun rasa hormat yang tersisa dari istri dan kakaknya sendiri. Ia melangkah keluar butik dengan bahu merosot, menyeret kakinya tanpa tujuan di koridor lantai dasar yang dipenuhi etalase barang-barang mewah. Aroma parfum mahal dan suara musik instrumental jazz yang elegan justru membuatnya semakin muak. Ia merasa menjadi orang paling miskin dan paling sepi di tengah kemewahan ini. Ayah, itu ada badut." Sebuah teriakan nyaring anak kecil memecah lamunan Damar. "Ayan, jangan lari-lari, nak, nanti jatuh." Suara wanita itu. Langkah Damar terhenti mendadak. Jantungnya seolah melompat dari rongga dada, menabrak tulang rusuknya dengan keras. Suara itu lembut, renyah, dan menenangkan. Suara yang sudah 5 tahun tidak ia dengar,
namun masih terpatri jelas di memori alam bawah sadarnya. Perlahan, sangat perlahan, Damar menoleh ke arah sumber suara di seberang koridor, tepat di depan sebuah gerai mainan anak internasional. Waktu seakan melambat. Suara bising mall meredup, menyisakan fokus pandangannya pada satu titik. Di sana, berdiri seorang wanita. Zalina. Tapi itu bukan Zalina yang ia ingat. Zalina yang dulu sering ia lihat kucel dengan daster rumahan saat menyapu teras, atau Zalina yang matanya selalu bengkak karena menangis. Wanita di hadapannya kini bersinar. Zalina mengenakan setelan blazer dan celana kulot berwarna sage green berbahan sutra yang jatuh dengan indah membalut tubuhnya. Hijabnya dililit sederhana namun elegan, mempertegas wajahnya yang kini tampak lebih berisi dan glowing, seolah dirawat dengan skincare jutaan rupiah. Tidak ada kantung mata, tidak ada kerutan sedih. Yang ada hanya tawa lepas yang memamerkan deretan gigi putih rapi. Namun, bukan kemewahan penampilan Zalina yang membuat lutut Damar lemas, melainkan apa yang ada di sekelilingnya. 3 orang anak kecil. 3 balita lucu dengan wajah yang identik, mengenakan setelan suspender ala bangsawan Inggris. 1 anak laki-laki sedang menarik-narik ujung blazer Zalina. 1 lagi sedang melompat-lompat girang menunjuk balon. Dan 1 anak perempuan dengan pita besar di kepala sedang digendong oleh seorang pria tinggi tegap yang berdiri di samping Zalina sambil tertawa. Adrian. Ya Tuhan. Desis Damar, suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, nyaris keluar. Pemandangan itu menghantam Damar lebih keras daripada pukulan fisik. Itu adalah gambaran keluarga sempurna yang selalu ia impikan. Keluarga yang ia yakini tidak akan pernah bisa ia miliki bersama Zalina. Itu Zalina? Gumamnya tak percaya. Dan anak-anak itu? Otak Damar bekerja keras mencerna visual di depannya. 3 anak, identik, kembar 3. Usia mereka sekitar 4 tahun. Jika dihitung mundur, rasa dingin merambat dari ujung kaki ke kepala Damar. Gersang? Kering? Kata-kata hinaan yang dulu ia lontarkan berbalik menyerangnya seperti bumerang beracun. Wanita yang ia sebut lahan tandus itu kini berdiri di sana, dikelilingi oleh bukti nyata kesuburan yang melimpah ruah. Damar ingin lari, ingin sembunyi, tapi kakinya terpaku di lantai marmer. Ia hanya bisa menatap nanar saat Adrian menurunkan anak perempuan dari gendongannya, lalu merangkul pinggang Zalina mesra. Zalina menatap Adrian dengan tatapan memuja, tatapan yang dulu hanya milik Damar, tapi kini telah hilang selamanya. Tiba-tiba, salah satu anak laki-laki, Ryan, melihat bola mainan yang menggelinding lepas dari toko. Bocah itu berlari kencang mengejarnya, melintasi koridor pembatas, tepat menuju ke arah Damar berdiri. Ayan! Stop! Seru Zalina kaget, langsung berlari kecil mengejar putranya. Anak itu berlari terlalu semangat, matanya terpaku pada bola, hingga tidak melihat kaki panjang Damar yang menghalangi jalannya. Bro! Ryan menabrak kaki Damar dan jatuh terduduk. Aduh! Pekik bocah itu kaget. Matanya mulai berkaca-kaca siap menangis. Damar tersentak. Refleks, ia membungkuk. Tangannya terulur ingin membantu anak itu berdiri. Namun tangannya gemetar hebat saat melihat wajah bocah itu dari dekat. Hidungnya, matanya, bentuk bibirnya ada kemiripan yang menyakitkan. Namun sekaligus asing. Ayan. Ya ampun, nak. Zalina sampai di situ dalam hitungan detik. Ia langsung berlutut, memeluk anaknya, memeriksa lutut bocah itu dengan panik. Aroma parfum jasmin yang mewah menguar dari tubuh Zalina, menusuk hidung Damar. Maaf, Pak. Maafkan anak saya. Ucapan Zalina terhenti mendadak saat ia mendongak dan matanya terkunci dengan mata Damar. Dunia seakan berhenti berputar. Zalina membeku. Tangannya yang memegang bahu Ryan menegang. Wajah cerianya lenyap seketika, berganti menjadi ekspresi terkejut yang dingin dan waspada. Damar menatap manik mata coklat itu. Mata yang dulu selalu menatapnya dengan cinta, kini menatapnya seperti orang asing yang tak diundang. Damar membuka mulutnya, suaranya parau dan terdengar putus asa, seolah ia sedang menanyakan jawaban dari teka-teki yang menghantuinya selama 5 tahun terakhir. Matanya beralih dari wajah Zalina ke wajah Ryan, lalu kedua anak kembar lain yang kini berlari mendekat bersama Adrian. Zalina, bisik Damar, napasnya sesak. Telunjuknya gemetar menunjuk ke arah 3 bocah identik itu.
Ini, anak siapa? Zalina berdiri perlahan, menarik Ryan ke dalam pelukannya yang protektif. Ia menegakkan punggungnya, menatap Damar dengan dagu terangkat, tatapan seorang ratu kepada pengemis. Minggir, Mas. Kamu menghalangi jalan suamiku, ucap Zalina dingin. Kalimat dingin Zalina menggantung di udara, membekukan darah Damar. Suamiku. Kata itu diucapkan dengan penekanan yang begitu tajam, seolah Zalina sedang menancapkan bendera kemenangan di atas puing-puing harga diri Damar. Damar terhuyung mundur selangkah. Mulutnya terbuka, ingin membalas, ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Belum sempat ia mengumpulkan nyali, suara cempreng yang sangat familiar memecah ketegangan itu bagai gelas kaca yang dibanting ke lantai batu. Ada apa ini? Siapa yang berani-beraninya menghalangi jalan adikku? Yulia muncul dari balik rumunan dengan napas memburu, disusul Tiara yang masih memasang wajah masam. Namun, saat mata Yulia mendarat pada sosok wanita berhijab hijau sage di hadapan Damar, langkahnya terhenti mendadak. Tas branded di tangannya nyaris terlepas. Zalina? Yulia memicingkan mata, memindai penampilan mantan adik iparnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada kilatan iri yang tak bisa disembunyikan saat melihat blazer sutra dan tas Hermes asli yang menggantung di lengan Zalina. Namun, keterkejutan Yulia berubah menjadi seringai jahat saat pandangannya jatuh pada 3 bocah kembar yang kini bersembunyi di balik kaki jenjang Zalina. Ryan, Raihan, dan Rania menatap orang-orang asing itu dengan mata bulat penuh ketakutan. Wah. Yulia bertepuk tangan pelan, nadanya penuh cemooh. Suaranya sengaja dikeraskan, memancing perhatian pengunjung mal yang mulai melambat untuk menonton drama gratis itu. Dunia memang sempit ya. Lihat siapa yang kita temui di sini. Si Tanah Gersang, yang dulu diusir kayak kucing kurap, sekarang sudah berani pamer di mal elit. Zalina mengeratkan pelukannya pada bahu Ryan. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras. Jaga bicaramu, Mbak Yulia. Ada anak kecil di sini. Anak kecil. Yulia tertawa melengking, tawa yang terdengar seperti gesekan logam berkarat. Ia menunjuk wajah si kembar dengan telunjuk berkuku merahnya. Maksudmu anak-anak pungut ini? Hebat juga aktingmu, Zalina. Sewa di mana anak-anak ini buat pamer? Atau kamu adopsi dari panti asuhan mana buat nutupin aib rahimmu yang kosong itu? Cukup. Adrian melangkah maju. Bayangannya yang tinggi besar menutupi tubuh Yulia, menciptakan intimidasi fisik yang nyata. Tapi Damar, yang egonya sudah tercabik-cabik melihat kemewahan Zalina, tiba-tiba mendapatkan kembali suaranya. Rasa insekuritasnya berubah menjadi serangan balik yang membabi buta. Ia tidak bisa, tidak mau, percaya bahwa Zalina bisa hamil. Jika Zalina bisa hamil, berarti dialah yang cacat. Dan Damar lebih memilih menghancurkan nama baik Zalina daripada mengakui cacatnya sendiri. Mbak Yulia benar, desis Damar, matanya menatap Zalina dengan tatapan menuduh yang nyalang. Jangan mau dibohongi, Mas. Damar menunjuk Adrian. Wanita ini penipu. 3 tahun saya menikah sama dia, perutnya rata. Tidak mungkin dia bisa hamil, apalagi kembar 3. Itu mustahil secara medis. Kerumunan pengunjung mal mulai berbisik-bisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, siap merekam. Mas Damar, hentikan. Suara Zalina mulai bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia menutup telinga Rania yang mulai terisak pelan. Kenapa? Takut ketahuan belangnya. Damar semakin menjadi-jadi. Ia melangkah mendekat, wajahnya merah padam. Kalau mereka benar anak kandungmu, berarti cuma ada satu penjelasan, Zalina. Kamu selingkuh, kan? Kamu selingkuh saat masih jadi istriku dulu? Damar tersenyum sinis, menatap Adrian dengan pandangan merendahkan. Atau kalian melakukan bayi tabung pakai sperma donor bule? Hah? Ngaku saja. Karena nggak mungkin benih lokal bisa tumbuh di rahim kering wanita ini. Plah, suara tamparan itu menggema keras, menghentikan seluruh kebisingan di koridor itu. Bukan Zalina yang menampar. Adrian masih berdiri tegak, tangannya terkepal di samping tubuh, menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menghajar wajah Damar. Tapi tatapan matanya,
Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Tatapan seorang raja yang melihat seekor lalat menjijikan. Zalina berdiri dengan napas memburu, tangannya yang baru saja melayang ke pipi Damar masih gemetar di udara. Air mata kemarahan menggenang di pelupuk matanya. "Jaga mulut kotormu, Damar." Suara Zalina rendah namun menusuk, penuh wibawa yang mengerikan. "Kamu boleh menghinaku sepuas hatimu dulu. Tapi detik ini, kamu menghina anak-anakku, darah dagingku yang lahir dari rahimku sendiri. Kamu berurusan dengan seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya." Damar memegangi pipinya yang panas dan mulai memerah. Rasa malu membakar wajahnya. Apalagi saat melihat Tiara dan Yulia mundur ketakutan melihat kemarahan Zalina. "Kaa, kamu berani nampar aku?" Damar tergagap. "Itu belum seberapa dibanding sakit hati anak-anakku yang kamu sebut anak pungut," bentak Zalina. Adrian dengan sigap mengambil alih situasi. Ia menyerahkan Rania ke gendongan Zalina, lalu merangkul bahu istrinya dan menggiring anak-anak laki-lakinya mendekat. Ia berdiri sebagai tembok raksasa di antara keluarganya dan keluarga Damar. Adrian merapikan kerah jasnya dengan gerakan santai namun mematikan, lalu mengeluarkan dompet kulit hitam dari saku dalamnya. Ia menarik selembar kartu nama berwarna hitam dengan tulisan emas timbul, lalu menyelipkannya ke saku kemeja Damar yang berantakan. "Damar Prasetya, kan?" tanya Adrian dengan nada datar, seolah sedang membaca menu makanan. "Saya Adrian Wicaksono, pemilik Wicaksono Group. Kalau kamu lupa, itu adalah perusahaan induk yang baru saja mengakuisisi tempat kamu bekerja bulan lalu." Wajah Damar seketika pucat pasi. Darah seolah tersedot habis dari kepalanya. Kakinya lemas. "Wicaksono Group? Pemilik baru perusahaannya?" Adrian mendekatkan wajahnya ke telinga Damar, berbisik dengan nada yang sangat sopan namun mampu membuat bulu kuduk berdiri. "Tuduhan perzinahan, pencemaran nama baik di muka umum, dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap anak di bawah umur. Pengacara saya akan sangat senang mengurus ini. Tapi saya beri kamu satu kesempatan, Damar. Datang ke ruangan saya besok jam 9 pagi. Sendirian." Adrian menegakkan tubuhnya, menatap Yulia dan Tiara sekilas dengan tatapan dingin yang membuat kedua wanita itu menunduk takut. "Atau, kamu lebih suka saya kirim surat pemecatan dan somasi hukum ke rumahmu malam ini juga?" Pukul 8:55. Damar berdiri di depan pintu mahoni raksasa berukir emas di lantai teratas gedung pencakar langit Wicaksono Tower. Kakinya yang dibalut celana bahan murahan, karena celana mahalnya belum dicuci, terasa goyah seperti jeli. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir dari pelipisnya, membasahi kerah kemejanya yang mulai lecek. Ia mencoba merapikan dasinya untuk ke-10 kalinya. Namun tangannya terlalu gemetar untuk membuat simpul yang rapi. Semalam ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Adrian yang dingin dan ancaman somasi hukum berputar-putar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dan pagi ini, ia datang bukan sebagai manajer yang bangga, melainkan sebagai pesakitan yang menunggu vonis hakim. "Silakan masuk, Pak Damar. Pak Adrian sudah menunggu." Suara sekretaris wanita yang cantik namun bernada datar membuyarkan lamunannya. Damar menelan ludah yang terasa pahit, lalu mendorong pintu berat itu. Hawa dingin dari pendingin ruangan sentral langsung menyergap kulitnya, kontras dengan keringat yang membasahi punggungnya. Ruangan itu luasnya 3 kali lipat dari apartemen sewaannya. Dinding kaca floor to ceiling menampilkan panorama Jakarta dari ketinggian, seolah menegaskan betapa kecilnya manusia di dalam ruangan ini. Di ujung ruangan, di balik meja kerja marmer hitam yang mengkilap, Adrian duduk dengan tenang sambil membaca sebuah berkas. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak seperti kemarin. Yang ada hanya ketenangan yang jauh lebih mengerikan. Dan yang membuat jantung Damar seakan berhenti berdetak adalah sosok yang duduk di sofa tamu, menyesap teh dari cangkir porselen putih dengan anggun. Zalina. Wanita itu tidak menoleh sedikit pun saat Damar masuk. Ia sibuk membalik halaman majalah bisnis, seolah keberadaan Damar tidak lebih penting dari debu di karpet tebal ruangan itu. "Duduk." Perintah Adrian singkat tanpa mengalihkan pandangan dari kertas di tangannya. Damar berjalan kaku, lalu duduk di kursi tamu di depan meja Adrian. Kursi itu empuk, tapi baginya terasa seperti duduk di atas bara api. "Ah, Pak Adrian, saya?" Suara Damar tercekat. "Soal kejadian kemarin, saya benar-benar minta maaf. Saya emosi, saya hilaf.
Tolong jangan pecat saya. Pak, cicilan saya masih banyak. Istri saya. Adrian mengangkat tangannya sedikit, tanda menyuruh diam. Seketika Damar bungkam. Saya tidak memanggil kamu ke sini untuk membahas sopan santunmu yang minus. Damar, ucap Adrian datar. Ia menutup berkas di tangannya, lalu menatap Damar lurus-lurus. Tatapan tajam seorang predator puncak menatap mangsanya. Saya memanggilmu untuk membahas hasil medical check-up tahunan yang diwajibkan perusahaan seminggu lalu. Kamu ingat kamu sudah ambil darah dan sampel lab, kan? Damar mengernyit bingung. Medical check-up? Kenapa membahas kesehatan di saat genting begini? Iya, Pak. Saya ingat. Itu syarat perpanjangan kontrak kerja, kan? Saya sehat kok, Pak. Tidak ada kolesterol, jantung aman. Adrian tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Ya, jantungmu sehat. Paru-parumu bersih. Tapi ada satu hal dalam laporan patologi klinis yang membuat saya prihatin. Adrian membuka laci meja, mengambil sebuah amplop putih tertutup segel merah bertuliskan rahasia medis. Ia meluncurkan amplop itu di atas meja marmer yang licin, hingga berhenti tepat di depan dada Damar. Buka. Tangan Damar gemetar hebat saat meraih amplop itu. Suara sobekan kertas terdengar sangat nyaring di ruangan yang hening itu. Zalina menghentikan aktivitas minum tehnya, kini menatap punggung Damar dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan kepuasan. Damar menarik selembar kertas hasil laboratorium lengkap dengan kop surat rumah sakit ternama. Matanya memindai deretan angka dan istilah medis yang tidak ia pahami. Hemoglobin normal, leukosit normal, trombosit normal, matanya terus turun ke bawah, hingga sampai ke bagian analisa fertilitas andrologi. Di sana, tercetak satu kata dengan huruf kapital tebal yang diberi stabilo kuning. Diagnosa, azoospermia non-obstruktif. Jumlah sperma, 0 ml. Damar mengerjap. Ia membaca kata itu lagi. Dan lagi. 0. Ini apa, Pak? Tanya Damar bodoh. Otaknya menolak memproses informasi itu. Azoospermia? Ini salah ketikan? Maksudnya normal, kan? Adrian memutar kursi kerjanya pelan, menyandarkan punggungnya dengan santai. Kamu ini lulusan sarjana ekonomi, Damar. Masa membaca data sederhana saja tidak bisa? Azoospermia artinya cairan manimu kosong. Tidak ada sel sperma sama sekali di sana. Nihil. Zong. Damar menggeleng kuat, wajahnya mulai pucat seperti mayat. Nggak mungkin. Dokter pasti salah periksa. Sampelnya tertukar. Saya laki-laki normal. Pak, saya perkasa. Kami sudah melakukan tes ulang 3 kali dari sampel yang sama untuk memastikan. Potong Adrian tajam. Nada suaranya berubah serius, menghantam ego Damar tanpa ampun. Kondisi ini bawaan lahir, Damar. Kegagalan testis primer. Artinya, seumur hidupmu, dari kamu remaja sampai detik ini, kamu tidak pernah dan tidak akan pernah bisa membuahi wanita manapun secara alami. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tepat di ulu hati Damar. Ruangan itu mendadak berputar. Napasnya sesak. Tidak mungkin. Bisik Damar, suaranya pecah. Kalau saya mandul lalu kenapa kamu menceraikan Zalina? Suara Zalina tiba-tiba terdengar. Lembut, namun menghiris. Damar menoleh patah-patah ke arah sofa. Zalina sudah berdiri. Ia berjalan perlahan mendekati meja kerja, langkah kakinya di atas karpet tebal tak bersuara, seperti hantu masa lalu yang datang menuntut balas. Zalina berhenti tepat di samping Damar. Ia tidak marah, tidak berteriak. Wajahnya tenang, tapi matanya berkaca-kaca menahan gemuruh emosi yang sudah dipendamnya selama 5 tahun. 3 tahun, Mas? Ucap Zalina lirih, menatap mata Damar yang nanar. 3 tahun kamu memaksaku minum jamu pahit yang bikin aku muntah. 3 tahun kamu membiarkan ibumu dan Yulia menghinaku, wanita gersang, di setiap acara keluarga. 3 tahun aku sujud tiap malam, menangis, memohon ampun sama Tuhan karena aku pikir aku istri yang cacat. Zalina mengambil kertas hasil lab itu dari tangan Damar yang lemas, lalu meletakkannya kembali ke meja dengan sedikit hentakan. Ternyata, Tuhan itu maha adil.
Dia memisahkan aku dari kamu bukan karena aku yang bermasalah, tapi untuk menyelamatkan aku dari laki-laki yang bahkan tidak punya keberanian untuk memeriksa dirinya sendiri. Damar menunduk dalam-dalam. Bahunya mulai berguncang. Bayangan masa lalu berkelebat cepat di benaknya. Malam pengusiran itu. Hujan deras. Koper yang ia lempar. Kata-kata kasarnya, dasar wanita gersang. Percuma nikah sama kamu, tidak akan ada penerus marga. Semua itu kini kembali menampar wajahnya sendiri. Penerus marga? Marga apa yang mau diteruskan kalau bibitnya saja tidak pernah ada? Rasa malu yang teramat sangat, lebih sakit dari kematian, merayap naik membakar lehernya. Ia telah membuang wanita yang sempurna, wanita yang terbukti sangat subur. Lihatlah 3 anak kembar itu, hanya demi ego bodoh yang menutupi kecacatannya sendiri. Maaf. Suara Damar keluar seperti cicitan tikus kejepit. Zalina, maafkan aku nggak tahu. Kamu bukan nggak tahu, Damar, kamu cuma sombong. Sela Adrian dingin. Dan kesombonganmu itu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Istri barumu, Tiara. Kan? Dia pasti sangat frustasi sekarang. Nama Tiara disebut membuat kepala Damar tersentak. Tiara. Istri yang selalu menuntut anak. Istri yang sebulan terakhir ini bersikap aneh. Sering pulang malam, dan sering marah-marah tanpa sebab. Zalina membungkukkan badannya sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Damar yang masih menunduk. Aroma parfum melati itu lagi-lagi menusuk indera penciuman Damar, aroma yang dulu selalu menyambutnya pulang, yang kini terasa begitu jauh dan asing. Jadi, Mas. Bisik Zalina, suaranya bergetar menahan tangis yang tertahan di ujung tenggorokan. Air mataku yang tumpah selama pernikahan kita. Rasa sakit saat aku diusir tengah malam, semua itu sia-sia? Kamu menyiksaku lahir batin hanya untuk menutupi kekuranganmu sendiri. Damar tidak sanggup menjawab. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis meraung di depan orang lain. Suara tangisannya memilukan, bergema di ruangan mewah itu. Tangisan seorang pecundang yang baru saja menyadari bahwa ia telah membakar istananya sendiri demi mengejar bayangan di cermin. Namun, Adrian dan Zalina tidak memberikan simpati. Adrian menekan tombol intercom di mejanya. Security, tolong ke ruangan saya. Antar Pak Damar keluar, ucap Adrian datar. Dan pastikan dia membawa amplop putih di meja ini. Dia butuh itu untuk menjelaskan pada keluarganya. Pintu terbuka. 2 orang security berbadan tegap masuk. Damar diseret berdiri dalam keadaan setengah sadar, kakinya lemas menyeret lantai. Tangannya mencengkeram erat kertas hasil lab yang menjadi surat kematian bagi harga dirinya. Mobil Damar melesat tak terkendali membelah jalanan Jakarta yang basah. Hujan kembali turun sore itu, seolah langit ikut menangis meratapi kebodohan seorang manusia. Tapi kali ini, Damar tidak merasakan dingin. Ia hanya merasakan panas yang membakar di dadanya, sebuah api penyesalan yang melahap habis sisa-sisa kewarasannya. Di kursi penumpang, amplop putih berlogo rumah sakit itu tergeletak bagaikan surat kematian. Setiap kali matanya melirik kertas itu, kata azoospermia seakan melompat keluar dan menampar wajahnya berulang kali. 0, 0, mandul. Damar membanting setir memasuki pekarangan rumahnya. Ban mobil berdecit ngilu beradu dengan paving block. Ia tidak mematikan mesin, melainkan langsung melompat keluar, menerjang pintu depan dengan kasar. Prah! Pintu jati itu menghantam dinding. Di ruang tengah, Yulia sedang duduk sambil memijat kakinya. Sementara Tiara, istri barunya, sedang mondar-mandir dengan wajah gelisah sambil memegang perutnya. Astaga, Damar! Pekik Yulia kaget, memegangi dadanya. Kamu mau bikin bak jantungan? Pulang-pulang kayak orang kesurupan. Gimana urusan sama si Adrian itu? Dia nggak jadi nuntut kita kan? Awas aja kalau si Zalina sombong itu berani. Diam, teriak Damar. Suaranya pecah, serak, dan menakutkan. Yulia terlonjak, mulutnya menganga. Ia belum pernah melihat adiknya semarah ini. Damar melempar amplop putih yang sudah lecek itu ke wajah kakaknya. Kertas-kertas hasil lab berhamburan di lantai ruang tamu. Baca itu, Mbak. Baca? Napas Damar memburu. Dadanya naik turun tak beraturan. Bak selalu bilang Zalina wanita gersang, kan? Bak selalu bilang bibitku unggul, kan?
Baca hasilnya sekarang. Yulia dengan tangan gemetar memungut kertas itu. Matanya menyapu tulisan medis di sana. Dahi Yulia berkerut dalam, mencoba mencerna, lalu wajahnya memucat. Ini salah, kan? Yulia tergagap, menatap Damar dengan tatapan penyangkalan. Azoospermia? Nggak ada sperma? Damar? Ini pasti akal-akalan dokter bayaran si Adrian kan? Mereka mau menjatuhkan mental kamu kan? Kamu itu laki-laki sehat. Kamu perkasa. Aku mandul. Mbak, raung Damar. Kakinya menendang meja kaca hingga vas bunga di atasnya jatuh berderai. Aku mandul dari lahir. Dokter bilang itu cacat bawaan. Selama ini bukan Zalina yang bermasalah, tapi aku. Damar jatuh berlutut di lantai, menjambak rambutnya sendiri. Aku mengusir istri yang sempurna. Aku membuang anak-anakku sendiri demi apa? Demi ego sampah ini. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu. Hanya suara napas Damar yang tersengal-sengal yang terdengar. Namun, di sudut ruangan, Tiara tidak terkejut. Wanita itu justru terdiam kaku. Wajahnya pias. Tangannya semakin erat memegang perutnya. Perlahan, suara tawa kecil terdengar dari bibir Tiara. Tawa yang ganjil, getir, dan sedikit gila. Hahaha. Damar mendongak, menatap istrinya dengan bingung. Kenapa kamu ketawa, Tiara? Lucu? Suamimu cacat. Lucu buat kamu? Tiara menghentikan tawanya. Wajahnya berubah dingin. Tatapan matanya kosong namun menusuk. Pantesan. Desis Tiara pelan. Pantesan aku nggak pernah hamil sama kamu, Mas. Padahal aku sudah minum vitamin, aku sudah yoga, aku sudah melakukan segalanya. Ternyata aku tidur sama mayat hidup. Tiara, jaga mulutmu, bentak Yulia. Jangan ikut-ikutan mojokin suami kamu. Diam kamu tua bangka, jerit Tiara, membuat Yulia ternganga syok. Tiara berjalan mendekati Damar yang masih berlutut. Ia tidak membantunya berdiri, melainkan menatapnya dengan rasa jijik. Kamu tahu, Mas? Kemarin aku baru dari dokter kandungan. Suara Tiara bergetar, air mata mulai mengalir di pipinya yang tirus. Aku telat 2 minggu. Dan tadi pagi, aku tes pak. Hasilnya 2 garis. Positif. Mata Damar membelalak. Harapan semu tiba-tiba menyeruak di dadanya. Ia bangkit berdiri, mencengkeram bahu Tiara. Kak, kamu hamil? Berarti dokter salah. Berarti aku nggak mandul kan? Lihat kan, Mbak, Tiara hamil. Aku normal. Damar tertawa histeris, tawa orang yang kehilangan akal. Zalina bohong. Adrian bohong. Aku bisa punya anak. Tiara hamil anakku. Tiara menepis tangan Damar kasar. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan tatapan iba sekaligus kejam. Bukan, Mas. Tawa Damar terhenti seketika. Apa? Tiara menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa dunia Damar menjadi debu. Aku hamil, Mas. Tapi ini bukan anak kamu. Jelas bukan anak kamu, karena kamu mandul. Dunia Damar runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Lebih sakit, lebih hancur. Kalimat itu bagaikan gema karma yang memantul balik padanya. Ini anak siapa? Pertanyaan yang ia lontarkan pada Zalina di mall kemarin, kini dijawab oleh istrinya sendiri. Ah, apa maksudmu? Suara Damar nyaris tak terdengar. Aku selingkuh, Mas. Aku Tiara blak-blakan, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku frustasi. Kamu nggak mau periksa ke dokter. Kamu selalu nyalahin aku. Ibu kamu dan kakak kamu selalu neror aku minta cucu. Aku butuh pembuktian kalau aku perempuan normal. Jadi aku tidur sama mantan pacarku sebulan lalu. Sekali saja. Dan langsung jadi. Langsung hamil. Tiara mengusap perutnya dengan bangga. Terbukti kan? Aku subur. Sama kayak Zalina. Kami berdua wanita subur yang terjebak sama laki-laki mandul yang arogan kayak kamu. Dasar pelacur. Yulia menjerit histeris, hendak menerjang Tiara, tapi kakinya tersandung karpet dan ia jatuh terguling. Yulia mulai menangis meraung-raung, memukul-mukul lantai,
Tidak terima kenyataan bahwa garis keturunan keluarganya berhenti di Damar. Damar mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak dinding. Matanya menatap Tiara dengan tatapan kosong. Istrinya hamil anak orang lain. Mantan istrinya hamil anaknya, jika saja ia tidak menceraikannya. Ironi ini terlalu pahit untuk ditelan. Pergi, bisik Damar. Gak usah disuruh. Aku memang mau pergi. Tiara meludah ke lantai, tepat di dekat kaki Damar. Aku gak sudi punya suami mandul, miskin, dan sekarang mau dipecat pula. Aku mau balik ke ayah biologis anakku. Dia laki-laki sejati, bukan kayak kamu. Tiara menyambar kunci mobilnya di atas meja, lalu berlari keluar rumah tanpa menoleh lagi. Suara mobil Tiara menderu menjauh, meninggalkan Damar dalam reruntuhan rumah tangganya. Di lantai, Yulia masih meraung, menyumpah serapah, menyalahkan Zalina, menyalahkan Tiara, menyalahkan dokter, menyalahkan semua orang kecuali dirinya dan adiknya. Mbak diam. Gumam Damar. Ini semua gara-gara si Zalina. Dia pasti guna-guna kamu sampai mandul. Kita harus lapor dukun. Kita harus. Aku bilang diam. Damar berteriak sekuat tenaga hingga tenggorokannya sakit. Yulia seketika bungkam, ketakutan melihat mata adiknya yang merah menyala seperti iblis. Damar tidak tahan lagi. Rumah ini terasa seperti peti mati yang menyesakan. Ia butuh udara. Ia butuh jalan keluar. Dan satu-satunya nama yang ada di kepalanya saat ini, satu-satunya tempat yang ia rasa bisa memberikan pengampunan, hanyalah Zalina. Dengan langkah sempoyongan, Damar berlari keluar rumah, menerobos hujan yang semakin deras. Ia masuk ke dalam mobilnya yang masih menyala, menginjak pedal gas dalam-dalam. Pikirannya kacau balau. Alkohol dari minibar rumahnya yang sempat ia teguk sebelum pulang tadi mulai bereaksi bercampur dengan adrenalin. Pandangannya kabur oleh air mata dan hujan. Zalina. Zalina. Racau Damar sambil memutar setir gila-gilaan, menyalip kendaraan lain dengan berbahaya. Aku harus ketemu kamu harus terima aku lagi, kita punya anak, kita harusnya bahagia. Logikanya sudah mati. Yang tersisa hanya insting purba untuk kembali ke tempat di mana ia pernah merasa dihargai. Ia lupa bahwa tempat itu sudah tertutup rapat. Ia lupa bahwa ia sendiri yang membakar jembatan menuju ke sana. 30 menit kemudian, mobil Damar berhenti mendadak di depan sebuah gerbang hitam tinggi yang kokoh. Rumah mewah bergaya Mediterania itu berdiri angkuh di depannya. Lampu-lampu hangat menyala dari dalam, dan sayup-sayup terdengar suara tawa anak-anak. Itu rumah Adrian. Rumah Zalina. Rumah anak-anak yang seharusnya menjadi miliknya. Damar keluar dari mobil, tubuhnya basah kuyup, rambutnya berantakan, matanya liar. Ia berjalan terhuyung mendekati gerbang besi itu. Da. Damar memukul gerbang besi itu dengan kepalan tangannya yang terluka. Zalina, keluar! Teriak Damar, suaranya kalah oleh deru hujan namun syarat kepedihan. Zalina, buka pintunya. Aku pulang. Suamimu pulang. Ia terus menggedor, terus berteriak, berharap keajaiban akan terjadi, berharap waktu bisa diputar ulang. Tapi gerbang itu tetap bergeming, dingin dan tak tersentuh, memisahkan seorang pecundang di luar pagar dari kebahagiaan yang tak akan pernah bisa ia raih lagi. Teriakan parau Damar dan hantaman kepalan tangannya di gerbang besi itu menembus deru hujan. Namun hanya terdengar samar dari ruang keluarga kediaman Adrian yang kedap suara. Di dalam sana, kehangatan menyelimuti. Televisi menyiarkan kartun kesukaan anak-anak dengan volume rendah. Ryan, Raihan, dan Rania sedang asyik menyusun balok Lego di atas karpet bulu yang lembut. Namun, naluri seorang ibu tidak bisa ditipu. Zalina, yang sedang menuangkan susu hangat ke dalam gelas-gelas kecil, tiba-tiba berhenti. Tangannya gemetar hingga susu itu sedikit tumpah. Telinganya menangkap suara itu. Suara masa lalu yang ia kira sudah terkubur dalam-dalam. Zalina, buka. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas saat jeda petir. Adrian, yang sedang membacakan buku cerita untuk Rania, seketika menutup bukunya. Wajah kebapakannya yang lembut berubah drastis menjadi keras dan waspada. Ia menoleh ke arah jendela depan yang tertutup tirai tebal. Biar aku yang urus, ucap Adrian tegas, berdiri dari sofa. Kamu tetap di sini sama anak-anak.
Zalina meletakkan teko susu itu perlahan. Ia menarik napas panjang, menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan takut, melainkan sebuah kepastian. Enggak, Mas, tolak Zalina halus namun mutlak. Ia berjalan menghampiri Adrian, merapikan kerudungnya sejenak di cermin. Dia memanggil namaku. Ini urusanku yang belum selesai. Aku harus menutup buku ini dengan tanganku sendiri, supaya dia tidak pernah punya alasan untuk mengetuk halaman hidup kita lagi. Adrian menatap mata istrinya sejenak, mencari keraguan di sana, tapi nihil. Ia mengangguk hormat. Aku temani. Aku tidak akan membiarkan dia menyentuh ujung kuku kamu. Adrian mengambil payung hitam besar dari sudut ruangan, merangkul bahu Zalina erat, dan menekan tombol interkom di dinding. Pak Ujang, tolong buka gerbang kecil. Tahan dia, jangan biarkan masuk ke halaman. Di luar, hujan turun semakin gila. Damar sudah basah kuyup hingga ke tulang sumsum. Kemeja kerjanya yang mahal kini lekat di tubuhnya seperti kulit kedua yang menjijikan, ternoda lumpur karena ia sempat terpeleset tadi. Wajahnya kacau, matanya merah bengkak, bercampur antara air hujan, air mata, dan pengaruh alkohol yang mulai menguasai saraf otaknya. Saat gerbang kecil di samping gerbang utama itu berdenting terbuka, Damar langsung menegakkan tubuhnya yang sempoyongan. Harapan gila itu membuncah lagi. Zalina, kamu keluar, aku tahu kamu masih cinta. Racau Damar sambil melangkah maju, hendak menerobos masuk. Namun langkahnya terhenti oleh tubuh tegap dua orang satpam berseragam safari yang langsung menahan dadanya. Maaf, Pak. Jangan bikin keributan di sini, bentak salah satu satpam. Di balik punggung satpam, payung hitam besar itu terbuka. Di bawah naungannya, Zalina berdiri. Ia tetap kering, tetap bersih, dan tetap anggun. Cahaya lampu taman menyorot wajahnya, membuatnya terlihat seperti dewi yang tak terjangkau. Di sampingnya, Adrian berdiri laksana benteng kokoh, memegang gagang payung dengan satu tangan dan tangan lainnya siap di saku celana. Zalina. Damar meluruh. Kakinya lemas melihat sosok itu. Sayang, aku pulang. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku hilaf. Zalina menatap pria yang berlutut di aspal basah di depannya itu. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang dingin. Iba melihat seseorang yang dulunya begitu gagah dan sombong, kini tak lebih dari onggokan sampah basah. Pulanglah, Mas Damar. Suara Zalina tenang, namun tajam membelah suara hujan. Kamu salah alamat. Rumahmu bukan di sini. Istrimu bukan aku. Enggak, kamu istriku. Damar menggeleng kuat-kuat, air matanya bercampur ingus. Kita bisa mulai lagi. Zalina, aku sudah tahu semuanya. Aku yang mandul, bukan kamu. Aku minta maaf. Tiara sudah pergi, dia hamil anak haram. Cuma kamu wanita baik-baik yang aku punya. Kita bisa besarkan anak-anak kembar itu sama-sama. Aku janji bakal jadi ayah yang baik buat mereka. Aku terima mereka walau bukan darah dagingku. Adrian mendengus kasar, tangannya terkepal. Lancang sekali mulutmu. Kamu pikir anak-anakku butuh ayah sepertimu? Ayah yang bahkan tidak bisa menjaga harga diri ibunya sendiri. Diam kamu, Adrian. Ini urusan rumah tangga kami. Bentak Damar, lalu kembali merangkak mendekati kaki Zalina, berusaha meraih ujung gamisnya yang tidak terkena hujan. Zalina, tolong demi masa lalu kita. Aku sakit, Zalina. Aku butuh kamu. Jangan buang aku kayak gini. Zalina mundur selangkah, menghindari tangan kotor Damar. Gerakan itu kecil, tapi maknanya sangat dalam. Penolakan mutlak. Kamu bilang jangan buang kamu. Zalina tersenyum miris. Ingat malam itu, Mas? 5 tahun lalu. Di teras rumahmu. Hujannya sama derasnya seperti malam ini. Kamu melempar koperku. Kamu bilang, pergi kamu wanita gersang, jangan harap kembali. Kamu membuangku seperti sampah busuk. Itu karena aku nggak tahu. Bela Damar putus asa. Ketidaktahuan bukan alasan untuk menjadi kejam. Damar, potong Zalina. Nada suaranya meninggi, syarat emosi. Saat itu kamu punya pilihan. Kamu bisa memelukku. Kamu bisa bilang, kita coba lagi nanti.
Tapi kamu memilih untuk menghinaku. Kamu memilih egomu daripada hatiku. Dan malam ini, aku memilih kebahagiaanku daripada rasa kasihan padamu. Tiba-tiba, pintu utama rumah terbuka sedikit. Sebuah kepala kecil menyembul keluar dari balik pintu. Ryan. Bocah 4 tahun itu penasaran dengan keributan di luar. Bunda? Panggil Ryan dengan suara polosnya. Zalina dan Adrian menoleh kaget. Ayan, masuk nak, seru Adrian. Tapi Damar melihat kesempatan itu. Matanya berbinar gila melihat bocah laki-laki yang wajahnya mirip sekali dengan garis wajah keluarga besarnya. Ironi genetika yang menyakitkan karena kemiripan itu hanya kebetulan atau mungkin imajinasinya saja. Nah, ini ayah. Ayah Damar, teriak Damar parau, melambaikan tangannya yang kotor. Sini sama ayah, nak. Ryan tidak berlari mendekat. Bocah itu justru mundur ketakutan, bersembunyi di balik pintu, lalu bertanya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar sampai ke gerbang. Bunda, om jahat itu siapa? Kok teriak-teriak kayak orang gila? Ayan takut. Pertanyaan polos itu menghujam jantung Damar lebih telak daripada vonis dokter manapun. Om jahat, orang gila. Damar terpaku. Tangannya yang melambai perlahan turun. Mulutnya ternganga, tapi tidak ada suara yang keluar. Zalina kembali menatap Damar. Kali ini tatapannya benar-benar kosong. Kamu dengar itu, Damar? Bisik Zalina. Di mata dunia, kamu mungkin pria malang yang mandul. Tapi di mata anak-anakku, kamu cuma orang asing yang menakutkan. Jangan pernah bermimpi menjadi ayah mereka. Karena kamu bahkan gagal menjadi manusia yang memanusiakan ibunya. Zalina tolong. Suara Damar melemah, tinggal bisikan. Semangatnya patah total. Cukup, ucap Zalina final. Ia membalikan badan, menggandeng lengan Adrian. Ayo masuk, Mas. Udara di sini racun buat anak-anak. Zalina melangkah pergi, memunggungi Damar tanpa menoleh lagi. Punggung itu terlihat begitu kokoh, begitu jauh, dan begitu mustahil untuk digapai kembali. Damar mencoba bangkit, mencoba mengejar, tapi tenaganya habis. Zalina, jangan tinggalkan aku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Zalina ah. Adrian berhenti sejenak sebelum masuk ke pintu rumah. Ia menoleh ke arah pos satpam, memberikan isyarat tangan memotong leher. Pak Ujang, Pak Asep, perintah Adrian dingin. Seret dia keluar dari komplek ini. Kalau dia melawan, panggil polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan dan masuk pekarangan orang tanpa izin. Pastikan dia tidak pernah menginjakan kaki di radius 1 kilometer dari rumah saya lagi. Siap, Pak. Kedua satpam bertubuh kekar itu langsung mencengkeram lengan Damar kiri dan kanan, menyeretnya paksa menjauh dari gerbang surga yang tertutup itu. Damar meronta, kakinya menggaruk aspal, meninggalkan jejak sepatu yang menyedihkan, sementara mulutnya terus meneriakkan nama wanita yang telah ia sia-siakan, hingga suaranya hilang ditelan gemuruh petir yang menggelegar. Gerbang besi tertutup rapat. Klang! Suara kunci otomatis berbunyi, mengunci masa lalu Damar di luar selamanya. Pagi hari menyambut dengan cahaya lembut yang menyelinap dari celah tirai. Di kediaman Adrian dan Zalina, suasana damai dan penuh cinta. Bau pankek yang baru matang beradu dengan aroma kopi Arabica yang pekat, menciptakan kehangatan khas rumah tangga bahagia. Di ruang makan, Ryan dan Raihan berebut tempat duduk di samping ayah mereka. Adrian, sementara Rania duduk manis di kursi tingginya, menatap bundanya, Zalina, dengan mata berbinar. Pagi, Tuan Putri, sapa Adrian, mencium pipi Zalina yang baru saja meletakkan piring pankek di meja. Pagi, Mas, balas Zalina, senyumnya tulus. Rasa pahit yang sempat hinggap semalam, setelah konfrontasi dengan Damar, kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Bunda, pankeknya kok ada 3? Tanya Raihan polos, menunjuk tumpukan makanan di piringnya. Iya dong, kan Raihan, Ryan, dan Rania harus makan yang banyak. Habis ini kita potong kue ya, untuk perayaan ulang tahun kelima kalian, jawab Zalina. Adrian meraih tangan Zalina di bawah meja, menggenggamnya erat. Semalam aku nggak bisa tidur. Sayang, bukan karena si Damar, tapi karena aku memikirkan kamu. Kamu sangat kuat. Ya, aku bangga melihat kamu menutup babak hidup yang menyakitkan itu dengan begitu elegan.
Zalina menatap Adrian, ada syukur tak terhingga di matanya. Aku kuat karena kamu, Mas. Kalau bukan kamu yang memelukku malam itu, menemaniku ke dokter, dan membuktikan aku tidak gersang, mungkin aku sudah menyerah 5 tahun lalu. Aku tidak akan pernah melupakan hinaan itu. Tapi aku memilih untuk menjadikan hinaan itu pupuk, bukan racun. Zalina memejamkan mata sejenak, mengucap syukur. Ia melihat ke sekeliling meja makan yang riuh. Anak-anak yang sehat, suami yang setia dan menyayangi. Ia menyadari, Damar pernah berjanji akan memberikan keturunan, tapi Adrian memberikannya keluarga seutuhnya. Oh iya, soal Damar, ujar Adrian. Aku sudah urus pemecatan dia pagi ini. Bukan karena balas dendam, tapi karena dia sudah melanggar kode etik perusahaan. Dia tidak layak memegang posisi penting setelah kebohongan dan kekerasan mental yang dia lakukan. Semoga dia mendapatkan kedamaian, Mas. Dan semoga kejadian ini menyadarkannya, kata Zalina tulus. Sementara kebahagiaan berlimpah di satu sisi kota, di sisi lain, kehidupan Damar tenggelam dalam kegelapan. Di sebuah kamar kos sempit dan gelap di kawasan pinggiran Jakarta, Damar meringkuk di kasur kapuk yang tipis. Bau apek pengap menyeruak dari dinding yang berjamur. Kemeja mewahnya sudah ia gadaikan untuk membayar sewa kamar. Yulia, kakaknya, kini terbaring lemah di ranjang kecil di sampingnya. Setelah pertengkaran hebat dengan Tiara dan syok mendengar pengakuan Damar yang mandul, tekanan darah Yulia melonjak drastis, menyebabkan stroke ringan. Ia kini hanya bisa terbaring, tangan kanannya lumpuh, dan ia tidak berhenti meracau menyalahkan Zalina. Dia yang mengutukmu, Damar, wanita sialan itu, bisik Yulia parau. Air mata penyesalan dan keputusasaan membasahi pipi kirinya yang masih berfungsi. Damar tidak lagi peduli dengan racauan kakaknya. Ia duduk bersandar di dinding, menatap bingkai foto pernikahan lamanya dengan Zalina yang sudah pecah kacanya. Dalam foto itu, Zalina tersenyum polos, tulus, menatap Damar penuh cinta. Pria yang di foto itu adalah Damar yang gagah, yang belum terbebani ego dan kesombongan. Damar menyentuh bingkai itu, mengusap wajah Zalina yang terbingkai dalam debu. Ia teringat kata-kata Adrian, kesombonganmu itu sudah menghancurkan hidupmu sendiri. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, istri, rumah mewah, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan kesempatan memiliki keluarga yang hangat. Semua karena ia menolak melihat ke dalam dirinya sendiri. Ia menolak jujur bahwa kesuburan seorang pria, sama seperti kesuburan seorang wanita, adalah anugerah, bukan hak yang bisa disombongkan. Dan Tuhan mengambil anugerah itu darinya, lalu memberikannya hukuman yang setimpal. Damar memejamkan mata. Ia menggenggam erat foto itu, menyesali setiap kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan di malam hujan 5 tahun lalu. Penyesalan itu tak akan pernah ada habisnya. Kisah ini adalah pengingat abadi, bahwa setiap ucapan yang kita lontarkan, terutama yang mengandung penghinaan dan keangkuhan, adalah utang takdir yang suatu hari akan ditagih kembali. Zalina mendapatkan keadilannya bukan dari membalas dendam, melainkan dari menjaga hatinya tetap bersih dan memilih untuk bangkit. Ia menemukan kebahagiaan sejati bersama Adrian, seorang pria yang mendefinisikan dirinya dari kehormatan dan kelembutan, bukan dari keperkasaan yang semu. Keturunan adalah rahasia Tuhan, tapi saling menghargai dan menghormati adalah tugas manusia. Jangan biarkan ego merampas kebahagiaan yang sudah ada di depan mata. Terima kasih Sobat Dira Story sudah menyimak kisah drama audio yang penuh makna ini hingga akhir. Kalau kamu suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Dira Story dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.